lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu teks yang berisi tentang hasil penelitian atau percobaan. Teks apakah itu? Teks tersebut disebut teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks non-fiksi yang memaparkan laporan hasil percobaan atau penelitian yang pernah dilakukan. Nah, karena bersifat non-fiksi, teks laporan percobaan harus mengandung hasil yang objektif karena berisi tentang hasil percobaan atau penelitian yang dilakukan. Isi dari teks laporan percobaan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmuwan. Oleh karena itu, dalam teks laporan percobaan terdapat beberapa teori dan sumber referensi yang digunakan. Sebenarnya apa perbedaan teks laporan hasil percobaan dengan teks-teks yang lain? Kita kupas satu persatu. Teks prosedur. Perbedaan yang paling mendasar dari teks laporan hasil percobaan dan teks prosedur adalah teks prosedur berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu, sedangkan teks laporan hasil percobaan berisi tentang hasil dari percobaan atau penelitian yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah, yang kedua, perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks laporan percobaan. Teks laporan hasil observasi berisi tentang hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan secara mendalam. Sedangkan teks laporan percobaan berisi tentang hasil dari percobaan atau penelitian yang pernah dilakukan. Apabila observasi, kita sebagai observer itu hanya mengamati secara mendalam. Pada percobaan, kita melakukannya secara langsung, melakukan uji coba dan penelitian secara langsung. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa teks laporan hasil percobaan berisi tentang hasil percobaan atau penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul. Judul berfungsi untuk mempresentasikan isi teks secara ringkas. Nah, karena ringkas, judul itu harus padat, jelas, singkat, dan yang pertama itu harus menarik. Selain menarik, judul yang paling penting itu harus mempresentasikan isi. Apabila hasil percobaan atau penelitian itu dituliskan dalam teks laporan hasil percobaan, contoh, uji kandungan titrasi asam dan basa. Contoh, pada hasil pengujian titrasi asam dan basa, kita dapat menggunakan judul uji kandungan titrasi asam dan basa. Selain itu, contoh lain, kita bisa menggunakan judul uji kandungan bahan makanan. Setelah judul, ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini berisi 3 hal. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. A. Latar belakang. Pada latar belakang berisi pentingnya uji coba. Mengapa kita melakukan uji coba tersebut? Alasan mendasar atau pentingnya mengapa kita melakukan uji coba tersebut. Contoh, pada uji coba makanan, kita bisa menggunakan latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Yang kedua, nutrisi mempengaruhi pertumbuhan. Oleh karena itu, kandungan-kandungan nutrisi yang ada pada makanan patut untuk kita uji coba atau kita teliti, seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah memaparkan pertanyaan yang akan dijawab melalui proses dan hasil percobaan. Contoh, berdasarkan pemaparan pada latar belakang, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa pada berbagai bahan makanan? Nah, rumusan masalah tersebut dapat digunakan pada teks laporan hasil percobaan yang meneliti tentang uji kandungan bahan makanan. Yang kedua, tujuan penelitian.
Pada tujuan penelitian dipaparkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian atau uji coba yang kita lakukan. Contoh, pada tujuan dari penelitian yang meneliti tentang uji kandungan bahan makanan, tujuan dari uji kandungan bahan makanan yaitu untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa pada berbagai bahan makanan. Nah, apabila rumusan masalah berisi tentang pertanyaan yang akan dijawab melalui hasil dan proses percobaan, tujuan berisi tentang tujuan yang dicapai dalam proses percobaan tersebut. Selanjutnya, setelah pendahuluan, ada landasan teori atau kita sebut sebagai kajian pustaka. Pada landasan teori, kita harus mencantumkan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam percobaan yang sedang atau akan kita lakukan. Contohnya, landasan teori pada teks hasil percobaan uji bahan makanan, kita bisa mencari apa itu pengertian, ciri-ciri karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Karena kita meneliti uji bahan makanan atau kita meneliti makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Selanjutnya, setelah judul pendahuluan, landasan teori, yang keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang cara yang digunakan dalam melakukan percobaan. Nah, dalam metode penelitian terdapat dua hal. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dan prosedur percobaan. Contoh alat dan bahan yang digunakan dalam uji kandungan bahan makanan. Alatnya berupa tabung reaksi, pipa, spiritus. Bahan berupa nasi, kentang, tahu, dan sebagainya. Prosedur percobaan berisi tentang prosedur kerja atau langkah-langkah pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang pertama, contoh dalam uji kandungan bahan makanan, haluskan nasi, kentang, dan roti. Kemudian masukkan tiap ekstrak. Nah, selanjutnya, setelah metode penelitian terdapat hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang telah kita dapatkan dari percobaan atau penelitian akan dituliskan melalui kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Contoh hasil uji coba bahan makanan. Nasi berubah warna menjadi biru tua setelah penetesan ekstrak lugol. Pembahasan berisi tentang penjelasan dari hasil yang ditampilkan. Contoh, nasi merupakan karbohidrat, oleh karena itu terjadi perubahan warna dari putih menjadi biru tua setelah penetesan ekstrak lugol. Nah, ada penjelasan bahwa nasi merupakan karbohidrat. Jadi dapat disimpulkan, perubahan warna menjadi biru tua setelah penetesan ekstrak lugol itu menandakan bahwa nasi merupakan karbohidrat. Setelah kita mendeskripsikan hasil dalam kalimat-kalimat yang dibentuk dalam paragraf, selanjutnya ada konkretisasi atau simpulan. Dalam kesimpulan berisi hasil percobaan yang disampaikan secara ringkas. Apabila hasil dan pembahasan menjelaskan hasil percobaan atau penelitian secara lengkap, pada kesimpulan hanya diambil hasil akhirnya saja. Contoh, nasi, roti, dan kentang merupakan karbohidrat karena berubah menjadi warna biru tua setelah penetesan ekstrak lugol. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Pada daftar pustaka, kita dapat mencantumkan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Dari sumber-sumber tersebut, sumbernya dapat berupa media cetak maupun tulis. Nah, yang paling penting dari penulisan daftar pustaka itu harus menggunakan rumus NTJKP. N, nama, T, tahun, J, judul, K, kota, P, penerbit. Berikut contoh penulisan daftar pustaka yang benar. The Porter Bobby, 1999, Quantum Learning, Boston, Allen and Bacon. Nah,
The Porter, Bobby merupakan nama. Jadi namanya sebenarnya adalah Bobby the Porter. Karena daftar pustaka, jadi ditulisnya di balik. Apabila nama Ibu Septi Wahyuning Tias, dalam daftar pustaka itu ditulis Wahyuning Tias, Septi, titik. Selanjutnya tahun. Selanjutnya Quantum Learning itu judul bukunya. K. Kota terbit. Kota terbitnya ada di Boston. P. Penerbit. Penerbitnya Elin and Beckett. Nah, kita ulas kembali ya. Pada struktur teks laporan hasil percobaan ada judul, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Selanjutnya, setelah pendahuluan terdapat landasan teori atau kajian pustaka. Yang kelima, ada metode penelitian. Pada metode penelitian berisi alat dan bahan serta prosedur kerja. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan terdapat simpulan. Dan yang paling terakhir adalah daftar pustaka yang berisi tentang sumber-sumber referensi yang kita gunakan dalam penulisan laporan. Selanjutnya, ciri bahasa teks laporan percobaan. Yang pertama ada kalimat kompleks. Dalam teks laporan hasil percobaan, yang pertama itu terdapat kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Contoh, makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan zat gizi utama bagi tubuh. Makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan induk kalimat, sedangkan zat gizi utama bagi tubuh merupakan anak kalimat. Yang kedua, kata penghubung. Kata penghubung terdapat tiga macam, yaitu kata penghubung antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contoh kata penghubung antar klausa yaitu kata hubung dan. Saya sedang belajar dan adik menonton televisi. Contoh kata hubung antar kalimat. Pemerintah telah memberlakukan pembelajaran daring untuk 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, siswa belajar di rumah hingga bulan Desember. Selanjutnya, kata hubung antar paragraf. Pada kata hubung antar paragraf, kita dapat menggunakan kata hubung adapun, bertalian dengan hal tersebut, dan sebagainya. Yang ketiga, kata rujukan. Terdapat 3 kata rujukan. Yang pertama, kata rujukan orang, kata rujukan tempat, dan kata rujukan benda. Pada kata rujukan orang, kita bisa menggunakan kata ia, dia, mereka, kami, dan nya. Pada kata rujukan tempat, kita bisa menggunakan kata di sini, sana, situ, dan sebagainya. Pada kata rujukan benda, kita bisa menggunakan kata ini dan itu. Yang terakhir adalah istilah teknis. Istilah teknis dipakai karena pada bidang-bidang tertentu terdapat istilah-istilah yang pada kehidupan sehari-hari kita menyebutnya dalam kata yang berbeda atau istilah yang berbeda. Contoh, terdapat kata molekul, mekanis, kimiawi, glukosa, dan infiltrasi. Contoh kata glukosa. Apabila dalam bidang ilmu pengetahuan alam, gula disebut glukosa. Nah, pada kehidupan sehari-hari kita bisa menyebutnya gula. Jadi, istilah teknis dipakai karena terdapat istilah-istilah yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Jangan lupa, jika seseorang bepergian mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti menuju surga. Jadi, jangan patah semangat untuk
untuk tetap menuntut ilmu demi masa depan yang baik. Dari Ibu cukup sekian. Ibu sudah menyantumkan beberapa sumber yang Ibu gunakan pada pembelajaran teks laporan percobaan.